Selamat sore, teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Enggak ya? Terdengar Kak. Oke. Sepertinya kita akan langsung mulai saja untuk pertemuan bimbel pada sore hari ini. Jadi, sore hari ini kita akan mulai melakukan yang namanya bimbel literasi bahasa Inggris bersama rekan kita yaitu Kak Alfian. Sebenarnya beberapa dari kalian ada yang belum join atau masih dalam perjalanan, nanti bisa langsung saja bergabung. Untuk saat ini, nanti sebelumnya saya perkenalkan kembali diri saya. Nama saya Astanelia dari Lamongan. Kemudian eh, saya persilakan Kak Alfian boleh perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa kata yang perlu disampaikan. Maaf Kak, sebelumnya ini apa pesertanya ini nggak disuruh on cam dulu apa gimana gitu Kak? Oh iya, ayo teman-teman kita on cam semua karena kita kan mau bimbel ya biar kita lebih connect gitu kesannya. Boleh on cam semua. Ayo, ayo. Ini yang gabung masih 18 Kak ya, 19 ini. Totalnya Iya, kalau nggak salah berapa? 80 ya, iya Kak, satu kelas ini. 8. Enggak, enggak. Guys, mungkin teman-temannya bisa diingatkan ya untuk segera join ke Zoom. Ini sebentar lagi akan kita mulai bimbelnya jam 15.15. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih di perjalanan atau apa mungkin segera diingatkan yang bergabung di sini mungkin ada temannya yang belum join segera diingatkan ya.
Oke, udah jam 15.15. Baik, bimbel akan segera kita mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Mereka eh, menjalankan puasa bagi teman-teman yang masih menjalankan puasa. Di sini saya atas nama Alfian, kalian bisa panggil saya Kak Alfian atau Mas Alfian. Di sini saya akan mengajak kalian tentang subtes dari UTBK, yaitu tentang LBE atau literasi bahasa Inggris. Eh, Bentar ya. Ini nggak di absen dulu tak Kak? Atau gimana Kak Aska? Lalu, oke. Ini kayaknya banyak yang nggak join ini. Bisa lanjut aja dulu, Kak. Oh, bisa dilanjut dulu ya. Oke, oke, oke. Ya. Baik, kita mulai. Saya scan dulu ya. Kelihatan tak teman-teman? kelihatan. Oke, baik, baik. Hmm. Baik, ya. Di sini kita akan membahas materi ya tentang subtes ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang subtes UTBK SNBT dengan materi literasi bahasa Inggris ya. Sini sebenarnya di beberapa pertemuan ke depan itu pasti kita akan membahas banyak materi sebenarnya teman-teman. Jadi kemungkinan hari ini kita cuma bahas 4 sampai 5 materi awal yang biasanya diujikan di soal-soal literasi bahasa Inggris teman-teman. Jadi kira-kira hari ini ada 4 atau 5 ya. Ada topik ya. Topik itu nanti akan saya jelaskan topik, terus main idea, terus vocabulary, terus supporting sentence atau supporting idea, sama apa ya lupa. Udah, udah lah pokoknya. Kita lanjut dulu. Ini akan saya bedah satu persatu. Nanti juga akan ada soal-soal yang akan kita bahas dan mungkin saya akan meminta teman-teman untuk ya membaca, kita latihan membaca dan juga kita latihan mengerjakan soal teman-teman. Pertama yaitu yang kita bahas di sini adalah topik. Ngomong-ngomong, ini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu topik? Topik dalam bahasa Inggris itu teman-teman. Ada yang tahu? Kayak Atau ide, mungkin dalam bahasa Indonesia? Oke, siapa tadi? kayak ide pokok gitu mungkin Kak. Ya, bisa bisa seperti itu. Ide pokok sebenarnya lebih tepatnya seperti tema ya guys ya. Jadi topik itu di sini kita bahas. Topik adalah pokok bahasan umum dari sebuah bacaan soal atau teks atau paragraf gitu. Jadi topik biasanya berupa kata atau frasa singkat, bukan sebuah kalimat utuh. Biasanya kan kita di soal literasi bahasa Inggris itu ada sebuah passage, ada sebuah bacaan, sebuah paragraf gitu ya kan. Nah, itu kita itu ditanyakan topiknya itu tentang apa gitu. Nah, biasanya pertanyaannya itu modelannya kayak gini, guys. What is the topic of the passage? Terus atau the passage mainly discuss a topic on atau what does the passage mainly deals with? Gitu. Jadi kalau yang nomor satu itu kita soalnya itu menanyakan tentang apa sih topik yang dibahas. Passage ini jelasin topik topik tentang apa. Terus yang kedua ini passage ini bacaan ini eh, lebih banyak mendiskusikan tentang topik apa gitu. Sebenarnya ini ngomongin tentang apa sih? Gambaran umumnya itu tentang apa? Terus what does the passage mainly deals with? Ya sama sih, kurang lebihnya 3 sama 2 ini sama. Pokoknya ini membahas tentang apa. Tapi biasanya
Ini setelah ini kan kita bahas main idea. Lah, topik ini biasanya umumnya itu cuma satu satu kata aja atau satu frasa aja. Jadi temanya ini tentang apa? Pokoknya gitu. Dan biasanya kata-katanya itu kadang itu soalnya itu nggak selalu nanyain tentang what is the topic. Kadang juga what is the theme of the passage. Itu sebenarnya sama kayak topik. Intinya apa sih yang dibahas gitu. Terus what is the subject atau what is the title gitu guys. Kita langsung aja ya. Nah, ini cewek-cewek topiknya. Biasanya cewek-ceweknya yang benar itu pendek, pasti pendek. Topik itu pendek. Biasanya cuma satu kata atau maksimal mentok itu cuma tiga kata. Only one until three words. Terus umum. Jadi isinya itu gambaran umum, bukan bukan yang detail. Jadi masih umum lah, masih di bedah itu masih terlalu luas, bukan yang terlalu spesifik. Nah, ini tidak menjelaskan detail. Nah, biasanya yang kadang menjebak itu eh, kalimat-kalimat panjang atau berupa penjelasan. Nah, itu yang salah. Nah, biasanya soal-soal HOTS itu jawabannya itu pasti pendek-pendek karena yang dicari itu topik. Topik ya otomatis pendek-pendek. Gambaran umum aja gitu. Di sini saya kasih strategi menentukan topik. Eh, yang pertama yaitu temukan kira-kira kata yang sering muncul, kata yang sering diulang-ulang di dalam suatu bacaan gitu. Biasanya kayak semisal eh, bacaan itu membahas tentang eh, ekonomi. Nah, ekonomi kan ini kan dalam bahasa Inggris ya. Mungkin sebagian anak pasti akan kesulitan karena ya apalagi kalau nggak punya basic dalam bahasa Inggris ya. Itu bacaannya semisal tentang ekonomi. Ekonomi itu di awal itu udah jelaskan, udah disebut, dimention kata-katanya itu ada ekonomi gitu. Tapi kadang juga ada yang ekonomi itu nggak apa nggak implisit gitu loh. Di awal itu nggak ada kata-kata ekonomi, tapi di clue-nya, di selanjutnya, di kata-kata, di kalimat-kalimat selanjutnya itu ada bahasan-bahasan yang menyinggung ke arah ekonomi dan itu biasanya diulang-ulang, continue gitu. Jadi pertama yaitu temukan kata yang sering muncul dan yang kedua perhatikan judul. Nah ini opsional guys. Jadi nggak selalu judul itu ada. Jadi nggak selalu ada title-nya yang memberitahu kita ini tentang bahas apa gitu. Kebanyakan sih nggak ada ya. Cuman langsung biasanya langsung apa? Langsung passage gitu, langsung bacaan biasanya. Yang ketiga, ini take nggak tahu ya, mungkin ada sebagian yang udah paham harusnya. Skimming cepat. Skimming cepat itu kayak kita itu membaca cepat. Membaca cepat itu apa? Biasanya ini ada satu the whole passage itu kita nggak usah baca semuanya kalau kalau bisa. Kita baca yang bacaan di awal, kita cari kata-kata yang penting, sekiranya penting itu biasanya di awal sama di akhir. 80 sampai 90% itu di awal sampai sama di akhir. Itu cara nemuin topik. Kita coba baca skimming. Skimming itu teknik untuk membaca cepat gitu. Terus yang keempat yaitu coba yakinin pada diri kalian kira-kira bacaan secara umum teks ini membahas apa sih gitu. Pasti kalau kalian udah baca atau minimal kalian udah skimming, kalian pasti ada gambaran lah ini kira-kira bahas apa sih gitu. Ada kata-kata yang pasti akan menonjol dan itu pasti kalian akan nangkep catch the word, tangkap kata-kata yang penting itu tadi. Nah, setelah itu kalian pasti wah ini pasti bahas ini. Ini pasti nggak jauh beda dengan bahas ini gitu. Bahas ekonomi kayak bahas Indonesia atau bahas apa gitu. Biasanya bacaannya juga bacaan yang akademis, bacaan-bacaan yang ya benar bahasa Inggris tapi bahasa yang menggunakan bahasa yang tingkat tinggi, guys. Jadi kesulitannya mungkin akan di situ kalian. Kita langsung ke yang kedua. Oh, benar. Kira-kira ada yang sulit dipahami di materi yang topik ini, guys. Mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang sulit, Aman, Kak. aman ya. Aman, Ya, Kak. oke. Kita lanjut. Mungkin kalau
penjelasan saya kecepatan bisa ngomong atau bisa lewat chat gitu ya. Ini kita lanjut dulu. Yang kedua yaitu main idea. Main idea ini hampir sama kayak topik, tapi apa ya, versi lebih panjang sebenarnya. Jadi main idea ini adalah gagasan utama atau pokok yang ingin disampaikan penulis tentang topik tersebut. Nah, semisal contohnya ini topiknya ini tentang ekonomi. Lah, main idenya kan topiknya kan cuma satu kata. Main idenya ini biasanya berupa satu kalimat. Jadi kalau misal topiknya itu ya contoh tadi ekonomi lah. Main idenya ini biasanya ekonomi is bla 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 bla. Atau misal bahasnya tentang kondisi apa gitu. Indonesia is bla 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 bla. Nah, itu biasanya topiknya itu tentang ekonomi atau Indonesia. Nah, main idenya ini yang kalimat gitu. Seterusnya itu apa kalimat awalnya, main apa kalimat pertama awal-awal di passage atau di akhir biasanya main idea itu. Nah, main idea biasanya menjawab pertanyaan tentang ini dua ini. What is the main idea of the passage? Atau biasanya dalam bentuk lain sih, nggak selalu main idea. Terus what is the main idea of the second paragraph? Biasanya kalau passage-nya itu lebih dari satu paragraf, biasanya dua atau tiga itu, nah ini pertanyaan kedua ini muncul biasanya. What is the main idea of the first paragraph? What is the main idea of the second paragraph? What is the main idea of the third paragraph or the last paragraph gitu. Oke, kita lanjut. Cewek-cewek main idea jelas yang pertama yaitu yang sudah tadi saya sebutkan yaitu berbentuk kalimat lengkap. Jadi bentuknya itu pasti kalimat-kalimat utuh, bukan bukan sebuah frasa atau kata gitu. Kalau kata itu pasti topik. Terus menjelaskan ide, menjelaskan ya ini bahasanya bahasan tentang apa gitu. Intinya bahas tentang apa gitu. Dan biasanya bentuknya itu yang ketiga ini antara implisit, ya implisit itu dijelaskan di kalimat itu atau eksplisit, bahasa Indonesianya apa ya tersirat gitu. Bisa biasanya tapi kebanyakan implisit. Jadi di passage itu udah dijelaskan ini tentang apa. Kalau eksplisit ini yang agak susah. Jadi kita harus nangkep lagi, harus membedah sendiri, harus menganalisa sendiri di pikiran kita gitu. Ini kira-kira bahas apa gitu. Ini yang agak sulit sebenarnya. Kita lanjut dulu. How to find main idea. Pertama kita cari topiknya ini kira-kira tentang apa gitu. Nanti ya ini teori-teori gampangnya lah. Nanti kita langsung ke latihan soal aja. Nah, kalau kebanyakan teori ini nggak sesuai, nggak selalu sesuai sama soal biasanya. Jadi ya ini buat bekal kalian aja. Yang pertama yaitu cari topik. Terus yang kedua lihat atau kalian carilah kalimat yang merangkum seluruh isi paragraf. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalimat yang biasanya merangkum seluruh isi paragraf itu biasanya kebanyakan atau 80-90% itu pasti di awal. Jarang ya di tengah atau di akhir itu jarang. Biasanya yang di tengah itu supporting idenya itu apa? Biasanya menjelaskan bukti, menjelaskan apa? Biasanya untuk mendukung lah, mendukung main idenya itu tadi. Nah, itu kalian lihat kalimat yang merangkum seluruh isi paragraf itu kebanyakan di awal. Ya ada mungkin di akhir, tapi pokoknya jarang lah ada di tengah itu. Terus hilangkan detail, apa inti yang tersisa. Kira-kira intinya dalam kalimat itu bahas apa? Terus juga semisal jika tidak tertulis jelas, coba simpulkan dari keseluruhan isi. Ini apa ya berlaku ketika modelnya passage-nya itu atau bacaannya itu eh, tidak tidak implisit ya eksplisit tersirat. Jadi jika tidak tertulis jelas, jika tidak ada tanda-tanda yang jelas mungkin dari kalimat atau kalian susah menemukan topik, tapi minimal ya kalian harus paham. Enggak, oh kalian harus punya ya kembali lagi di literasi bahasa Inggris ini kalian harus punya
bekal minimal English basic lah, basic English yang yang kuat gitu. Jadi semisal kalian merasa eh, basicnya ini menjelaskan dengan bahasa akademik yang sulit, kalian bisa nangkep kata-kata yang seperti konjungsi atau apa itu, oh ini tentang apa itu kalian bisa paham gitu. Kita lanjut. Ini perbedaan mendasar antara topik dan juga main idea. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, topik ya berupa kata, terus sifatnya umum atau general gitu, pembahasan yang kurang spesifik. Terus ini tentang apa sih gitu. Biasanya kan cuma satu kata aja. Terus main idea itu mesti berupa kalimat dan tentu bentuknya lebih umum, bentuknya lebih spesifik daripada yang topik yang bersifat umum, dan juga ini bahas tentang apa sih main idea itu kan berupa kalimat ya. Sejauh ini aman guys ya, atau ada sesuatu yang Aman, kesulitan? Aman, Kak. Soalnya setelah ini kita langsung aman, Kak. latihan soal. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh soal yang pertama. Bentar, bentar. Ini saya bacakan dulu ya. Nanti akan ada soal-soal lain yang mungkin saya akan nunjuk seseorang atau sebagai relawan lah ya. Soal yang pertama yaitu in recent years, remote work has transformed traditional employment patterns. Companies increasingly allow employees to work from home, reducing the need for physical office space. While this arrangement offers flexibility and cost savings, it also presents challenges such as decreased team cohesion and difficulties in performance monitoring. As a result, organization must develop new management strategies to adapt to this evolving work model. Eh, Pertanyaan nomor satu, benar. Tentu ya, what is the topic of the paragraph? Eh, ini kita bedah ya, passage-nya ini tentang apa ini? Coba saya bedah dulu. Nah, kita artiin satu persatu lah. In recent years, pada beberapa tahun terakhir, remote work has transformed traditional employment patterns. Remote work ini maksudnya adalah ini sebuah istilah guys dalam bahasa Inggris. Jadi remote work itu sama kayak kerja jarak jauh, work from home sebenarnya. Pakai istilah remote work gitu. Remote work has transformed traditional employment patterns. Telah merubah, telah mentransformasikan pegawai tradisional, pola pekerjaan tradisional. Companies atau perusahaan increasingly allow employees to work from home. Perusahaan eh, mengizinkan secara besar-besaran para pegawai ini untuk bekerja dari rumah, work from home, reducing the need for physical office space, mengurangi the need atau apa ya, kebutuhan untuk space, ruang fisik di kantor perusahaan ini tadi. While this arrangement offers flexibility and cost saving, meskipun penyesuaian ini menawarkan fleksibilitas dan hemat biaya, it also presents challenge such as decreased team cohesion and difficulties in performance monitoring. Itu juga eh, menimbulkan tantangan seperti melemahnya kohesi ini apa ya? Kohesi ini kayak melemahnya kerjasama tim dan juga kesulitan dalam memonitoring performa dari pegawai di perusahaan ini tadi. As a result, hasilnya organization must develop new management strategies to adapt to this evolving work model. Hasilnya organisasi atau mungkin dalam konteks organisasi ini adalah perusahaan ya. Perusahaan harus membangun strategi manajemen yang baru untuk beradaptasi
to this evolving work model untuk work model atau model kerja yang atau work model ini apa? Berarti evolusi model kerja yang baru gitu. Jadi kalau topik itu kan tadi pokoknya pembahasan ini tentang bacaan ini tentang evolusi eh, pattern atau pola pekerjaan, bukan pekerja, ya, pekerja employee yang berevolusi dari dulu itu kebanyakan itu kerja di kantor, sekarang kok malah kebanyakan kerja di work from home itu kerja dari rumah, remote work itu tadi. Terus pertanyaannya yaitu what is the topic of the paragraph? Nah, topik yang seperti kita tahu tadi, topik itu only one word, pokoknya mentok ya three words lah. Mentok tiga kata. Jadi kalau kita pilih opsi A, employee productivity, nah kita coba skimming, kita baca awalnya aja. Sebenarnya kalian nggak harus membaca total seluruh paragraf. Kalau topik biasanya baca awal ini aja udah paham harusnya. In recent years, remote work has transformed traditional employment patterns. Intinya apa sih ini pembahasannya? Ya remote work. Remote work ini apa ya? Eh, Bekerja jarak jauh itu tadi. Remote work has transformed traditional employment pattern. Jadi topiknya eh, harusnya ya remote work ini. Intinya kan ini bahas remote work, apa kerja dari jarak jauh. Jadi untuk topik, what is the topic? Kira-kira ya employee productivity ini enggak. Soalnya di kalimat pertama enggak ada nyinggung produktivitas pekerja ini enggak ada. Terus yang kedua ini remote work, jawaban yang benar. Terus yang C ini office space reduction, pengurangan uang kerja di kantor. Ini bisa jadi benar tapi ya, maksudnya benar ini kita ini bacaan opsi C ini ada di bacaan tapi bukan bukan topik. Ini sebenarnya lebih ke pendukung pendukung dari main idea atau topik yang ada di kalimat pertama biasanya office space reduction ini. Jadi ini jelas-jelas salah ya yang C ya. Terus yang D manajemen strategis tentunya tidak. Manajemen strategi ini ya ini kesimpulan sebenarnya bukan 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 topik yang dibahas yang topiknya ya remote work tadi. Tim cohesion juga enggak. Tim cohesion ini juga masuk ke supporting supporting sentence-nya dari topik itu tadi. Jadi jawaban yang nomor satu tentunya ya remote work ini apa pe- kerja dari jarak jauh itu. Terus kita bahas yang kedua yaitu what is the main idea of the passage. Main idenya itu apa? Ya, udah saya singgung ya. Di sini, in recent years, remote work has transformed traditional employment patterns. Eh, Main idenya, polanya adalah kalimat, bukan kata. Jadi kita coba lihat opsinya dulu ya. Remote work eliminates the need for office building. Bentar. Ini bisa dikatakan iya, soalnya udah, udah di sini, tapi sebenarnya enggak. Remote work eliminates the need for office building ini ya ya sama kayak ini loh sama yang C ini yang di nomor satu office space reduction mengurangi mengurangi space saja space untuk office building space di dalam bangunan kantor. Terus yang B remote work has both benefit and challenge that uh, require organizational adaptation. Bentar, ini juga bisa, tapi sebenarnya ya yang dibahas sebenarnya bukan itu. Ini lebih ke kesimpulan aja. Jadi ada ada benefits dan juga ada tantangan. Benefitnya apa? Benefitnya ya fleksibilitas dan juga hemat biaya. Kan tantangannya ya tantangannya jelas. Mengurangi work antar tim, antar employee, antar pegawai itu tadi dan juga sebagai bos itu pasti akan ada kesulitan dalam memonitor performa dari pegawainya jika diberlakukan work from home. Jadi B ini kemungkinan juga salah.
Lanjut kita yang C, companies prefer remote work to reduce operational cost. Ini juga kemungkinan salah karena apa? Karena ini juga termasuk dari supporting supporting main idea. Ini juga termasuknya. Saya bilang tadi itu adalah benefit dari work remote work gitu. Companies prefer remote work to reduce operational cost gitu. Terus yang D, employees perform better when working from home. Eh, ini enggak, employees perform better when working from home. Eh, ini juga sebuah, ini jawaban ngawur juga ini sebenarnya opsinya ini. Jadi pegawai eh, akan bekerja lebih baik ketika bekerja dari rumah gitu. Terus yang E, team cohesion is the biggest issue in remote work. Jadi eh, dari 5 jawaban ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar pasti. Jadi kita coba eh, dengan bahasa yang apa ya? Kadang itu soalnya itu bahasanya itu eh, dirubah, dimodif. Jadi kira-kira jawabannya sebenarnya B. Kenapa kok B? Remote work has both benefit and challenge that organizational adaptation. Nah, di sini bahasanya ya ada di kalimat pertama tadi lah. In recent years, remote work has transformed traditional employment patterns. Nah, ini kan dijelaskan. Ada benefit dan juga ada negatif, yaitu ada challenge-nya. Jadi, remote work ini ada intinya main idenya ini adalah membahas tentang remote work ini ada keuntungan dan juga ada challenge-nya, ada tantangannya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas, teman-teman. Gimana? Atau ada kesulitan? Atau soalnya mungkin terlalu sulit? Halo? Aman, Kak. Aman ya? Kok sepertinya Aman. Aman, Kak. sulit. Sebenarnya sulit sih memang literasi bahasa Inggris ini. Kalian harus banyak baca, kalian harus banyak meningkatkan literasi kalian dalam membaca bacaan-bacaan bahasa Inggris sebenarnya. Kalian pasti akan menemui yang namanya istilah-istilah yang sebenarnya istilah-istilah yang sulit, istilah-istilah akademis. Tapi kalau kalian membiasakan diri kalian membaca literasi-literasi atau bacaan-bacaan bahasa Inggris, insya Allah kalian pasti bisa. Nah, ini contoh soal yang kedua. Ini saya coba lagi ya. Ini kita bahas dulu. Kita baca. The rapid expansion of e-commerce has significantly altered consumer behavior. Online platform provide convenience, competitive pricing, and access to global markets. However, this shift has also challenged traditional retail stores, many of which struggle to maintain profitability. As digital transactions continue to rise, business must rethink their strategies to remain competitive. Pertanyaannya yaitu what is the topic of the paragraph? Topiknya ini tentang apa sih? Langsung kita coba skimming aja. The rapid expansion of e-commerce has significantly altered consumer behavior. Eh, E-commerce ini udah apa ya? Significantly udah ada ekspansi besar-besaran ke consumer behavior, ke ngefek ke perilaku konsumer itu tadi, ke perilaku apa ya? Konsumen. Nah, jadi topiknya ini kira-kira apa, guys? Berarti topiknya mana ini? Rapid expansion. Kita kita harusnya tangkap di sini. Rapid expansion, perluasan yang besar-besar itu. Jadi apa yang kira-kira e-commerce ini apa ya? Jelas pertumbuhan. Jelas kalau nggak anu harusnya ya C. Perkembangan e-commerce ini gede-gedean gitu. Yang ditangkap dari kalimat yang pertama ini topiknya tentang itu. The rapid expansion of e-commerce has significantly altered consumer behavior. What is the topic? Uh, ini namanya kita lihat guys. Jadi what is the topiknya consumer profitability ini salah, pasti salah karena
yang disinggung di kalimat pertama ini bukan keuntungan dari konsumen. Terus yang kedua itu traditional retail stores, tentu enggak karena yang dibahas ini adalah e-commerce, pembelanjaan online. Yang C ini ya kemungkinan benar, dan D online pricing system enggak. Ini 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 kalimat pendukung aja, online pricing system ya seperti di sini competitive pricing, kompetisi dalam penjualan, dalam harga, penentuan harga. Dan I global markets. Global markets ini juga enggak. Jadi jawabannya benar adalah C, e-commerce growth. Perkembangan e-commerce ini sangat pesat gitu guys intinya. Terus yang kedua, what is the main idea of the paragraph? Main idenya ini apa sih? Eh, yang pertama yaitu A, jawaban opsi A yaitu traditional stores will disappear entirely. Eh, Bisa dilihat jika di skimming, the rapid expansion of e-commerce has significantly altered consumer behavior. Dan juga online platform provide convenience, competitive pricing, and access to global market. Ini terlalu apa ya? Terlalu spesifik kalau kita jabarkan traditional stores will disappear entirely. Ini enggak lah, ini jawabannya enggak lah. Terus yang B, e-commerce growth, change consumer behavior nah, and force business to adapt. Nah, ini jawaban yang kemungkinan bisa jadi ya. Soalnya apa? Ini di sini dijelaskan secara tersirat sebenarnya e-commerce itu perkembangan cepat e-commerce itu merubah perilaku konsumen dan juga memaksa bisnis. Nah, dimaksud di sini bisnis adalah bisnis offline yang selain e-commerce, persaingan dari e-commerce tadi untuk beradaptasi karena ya perkembangan dari e-commerce ini sangat cepat gitu. Jadi eh, mau nggak mau pasar offline ini diajak cepetan diajak lomba gitu. Harus mau nggak mau harus beradaptasi gitu. Terus yang C, online shopping is cheaper than offline shopping. eh ini bisa jadi enggak. Ini enggak. Online shopping ini berarti termasuk ke supporting idea competitive pricing ini. Ini kata lain dari ini sebenarnya. Apa penjelasan dari competitive pricing? Online shopping is cheaper. Jadi enggak lah. Yang D terus global markets are more profitable. Ini juga eh, kata lain dari ini loh, global market, online platform. Jadi ini apa ya? Seperti keunggulan dari online platform itu tadi, e-commerce itu tadi. Terus yang E, retail stores refuse to innovate. Ya ini retail store ini toko offline menolak untuk berinovasi. Ini juga enggak ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Kenapa kok B? Jadi ini merangkum keseluruhan dari ini tadi, bacaan ini tadi, e-commerce, growth change, consumer behavior, and force business to adapt. Jadi itu jawabannya. Jadi kan di kalimat pertama kan the rapid expansion e-commerce has significantly altered consumer behavior. Dan tentunya ada kata however ini loh. However, this shift has also challenged traditional retail stores, many of which struggle to maintain profitability. Jadi, as digital transaction continue to rise, business must rethink their strategies to remain competitive. Mau nggak mau, kalau mau bersaing secara kompetitif, ya harus beradaptasi. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B, guys. Begitu. Contoh soal yang ketiga, bentar. Mungkin ada relawan yang bisa bantu membaca, bisa bantu membacakan contoh soal yang ketiga. Teman-teman bisa angkat tangan. Nanti kita bahas sama-sama kok. Cuman baca aja. Ada tak? Nggak apa-apa. Atau mungkin sekalian menjawab juga nggak apa-apa. Nah, ini Charlize Zahra ini. Monggo Baik, bisa Kak, saya dibaca. ya. Ya. Scientific research play a crucial role in addressing global health challenges. Through systematic investigation, researchers develop vaccines, improve treatments, and identify risk factors for disease. Despite its importance, funding limitation and political influence sometimes hinder scientific progress.
Number one, what is the topic of the paragraph? Kira-kira apa jawabannya? Ini Zaha ini. Menurut kamu aja. Bentar Kak mikir. Ya, nggak apa-apa, teman. Nanti kita bedah bareng-bareng. Kira-kira apa topiknya? Biasanya di awal. C kayaknya. Apa? C? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Iya, mungkin C Kak, karena di paragraf awal di mention. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bisa jadi, bisa jadi. Kita kunci dulu ya jawabannya ya. Terus kira-kira yang nomor dua jawabannya apa, Zahra? Which statement best express the main idea? Main idenya kira-kira apa? Di mana? Di kalimat yang mana? B Ini kan mungkin, ditanyakan statement. Apa jawabannya? B mungkin. Nah, oke kita kunci dulu. Kita bahas. eh Jawabannya Zahra tadi kan yang satu tadi apa? C ya. What is the topic of the paragraph? Bentar, bentar. Soalnya kita baca dulu. Scientific research play a crucial role in addressing global health challenge. Research science, research keilmuan eh, memainkan peran krusial di dalam memperkenalkan tantangan kesehatan global. Melalui through systematic investigation, melalui investigasi yang tersistematis, researchers atau peneliti mendevelop atau mengembangkan vaksin, mengimprove treatment, meningkatkan perawatan dan juga and identify risk factors for disease, dan mengidentifikasi faktor risiko untuk disease itu kayak virus gitu loh. Despite its importance, funding limitations and political influence sometimes hinder scientific progress. Meskipun ini penting, tetap sebenarnya kita ini menemukan pembatasan, limitation ini pembatasan dan juga ada influence dari politik, ada pengaruh dari politik yang terkadang ini hinder ini apa ya menghambat proses dari keilmuan ini, penelitian keilmuan ini. Jadi benar Zahra, kamu jawab tadi kan C ya. What is the topic of the paragraph? Ini jawabannya ini C. Kenapa? Di kalimat pertama ini jelas, ini kita ini tentang membahas tentang scientific research. Scientific research play a crucial role in addressing global health challenge. Jadi jawabannya jelas C ya, scientific research, sebuah research tentang keilmuan itu, tentang kesehatan dan tentang lain-lain. Yang kedua, which statement best express the main idea? Tadi jawabannya Zahra adalah B ya. Eh, Coba kita bedah dulu. Yang B ini jawabannya yaitu scientific research is essential for global health but face certain obstacle. Di B ini artinya riset keilmuan is essential. Essential ini penting untuk kesehatan global. Tapi but face certain obstacle. Tapi menemui berbagai rintangan gitu, beberapa rintangan. Terus yang kedua, scientific research is essential for global health, but face kok ya men. Yang C, vaccine are the most important medical invention. Enggak ya, ini tadi kan nggak bahas tentang vaksin. Vaksin ini lebih spesifik lagi. Sebenarnya yang dibahas ya scientific research. Dan yang D, funding should be increased worldwide. Funding ini apa? Sumbangan. Funding, funding should be increased worldwide. Enggak, ini lebih spesifik lagi. Ini supporting idenya. Terus disease are difficult to cure. Ini juga enggak. Terus yang A, political system control research entirely. Ya ini juga mendukung dan adanya ada di akhir gitu. Jadi jawaban saya tadi benar. Eh, Jawabannya yaitu B. Scientific research is essential for global health but face certain obstacle.
Sama kayak di kalimat pertama ini ya, scientific research play a crucial role. Terus eh, meskipun ini juga ada di kalimat terakhir, meskipun penting, tapi tetap ada sesuatu hal, beberapa lain hal yang juga menghambat proses dari scientific research ini tadi. Jadi jawaban paling tepat ya B. Scientific research is essential for global health, but face certain obstacle, menemui beberapa tantangan. Dari sini bisa dipahami teman-teman, atau ada kesulitan, atau penjelasannya terlalu cepat atau gimana? Sudah, Kak. Bisa ya? Bisa, Kak. Alhamdulillah. Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Ini ke materi selanjutnya. Benar. Nah, selanjutnya ini supporting detail. Supporting detail ini ya kayak yang udah saya sebutkan tadi lah. Setelah topik, topik itu kan kata ya. Kata dari sebuah gambaran umum. Terus main idea, kalimat-kalimat ini yang berisi sebuah. Ini jelasin tentang apa sih? Dalam satu paragraf ini main idea-nya itu di situ. Dalam satu kalimat. Topik itu satu kata, main idea itu satu kalimat. Terus supporting detail. Ini kan setelah ada topik dan main idea, setelah kalian mengetahui, itu eh, pasti akan ada kalimat-kalimat pendukung yang mendukung ini penjelasannya ini tentang apa sih gitu. Supporting detail ini ya ini pengertiannya. Supporting detail itu biasanya berupa penjelasan, berupa bukti, berupa contoh, berupa data. Data ini kadang berupa angka gitu ya, atau berupa fakta atau alasan yang intinya itu ya mendukung main idea, supporting the main idea gitu. Supporting detail biasanya menjawab pertanyaan tentang satu, which statement is a supporting detail. Statement mana yang merupakan supporting detail itu boleh ditanyakan. Mana sih supporting detailnya yang mana sih gitu. Terus which statement supports the main idea. Statement mana yang mendukung gagasan pokoknya main idenya. Oke, kita lanjut dulu. Langsung soal ya. Bentar. Ini tak bacain dulu. Scientific research plays a crucial role in addressing global health challenge. Ini soal yang tadi. Through systematic investigation, researchers develop vaccine, improve treatment, and identify risk factor for disease. Despite its importance, funding limitation and political influence sometimes hinder scientific progress. Number one, which of which of the following is a supporting detail? Supporting detailnya ini yang mana sih? A. Research involves systematic investigation. eh Bisa jadi ya, karena ini adalah setelah main idea, setelah topik ini tadi, di sini kan tuh systematic investigation. Nah, ini kan ada di sini nih. Ini kan menjelaskan scientific research ini tadi pendukungnya ini ada di sini systematic investigation. Terus health challenge are global issues. Ini enggak ya, ini global health challenge ini bukan 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 apa namanya, bukan supporting detail, tapi ini bisa jadi main idea, tapi main idea yang salah menurut saya. Terus political system differ worldwide. Enggak ya ini. Political system mana tadi? Ini yang dimaksud political influence, bukan political system. Menyebar luas. Enggak, ini salah. Pokoknya kita cari yang sekiranya ada jelas dan juga kata-katanya itu enggak terlalu berubah secara signifikan gitu loh. Kalau bisa cari yang setelah kalimat utama atau kalian setelah menemukan main idenya, nah itu kalimat pendukungnya ya ini. Terus systematic investigation, research develop vaccine, improve treatment, and identify risk factor for disease. Nah ini eh, terus yang keempat yang D ini funding is always sufficient, enggak. This is unpredictable, juga enggak ini. Jadi eh, kemungkinan jawaban yang benar adalah A. Karena apa? Ya, research ini menginvolve, memasukkan systematic investigation. Melalui systematic investigation atau melalui investigasi yang sistematis, eh, researchers ini dibantu untuk mengembangkan vaksin, mengimprove perawatan, dan juga mengidentifikasi risk factor for disease. Jadi itu jawabannya supporting detail ini yang A.
Bentar. Contoh soal yang kedua, benar ada berapa soalnya? Oh, ada dua. Mungkin ada yang bisa jawab lagi, ada lawan yang bisa bantu jawab, bantu baca deh. Nanti kalau enggak ya kita bahas bareng-bareng deh. Ini sekaligus melatih kalian membaca bahasa Inggris juga ya. Andini, boleh dibaca. Andini Ini angkat ya tangan ya. Kak, Ya, maaf monggo. kalau ada salah ucap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kita belajar bareng di sini. Climate change discussion often focus on environmental consequence, yet economic implications are equally significant. Extreme weather events disrupt supply chains, damage infrastructure, and increase insurance costs. Therefore, addressing climate change is not only an ecological necessity but also an economic. Ya, dilanjut soalnya. Terus kira-kira jawaban kamu apa? Dipikir dulu. Yang support main idea. Main idenya kira-kira apa? Menurut kamu, Andini? Kayaknya B, Kak. Kayaknya B. Oke, nggak apa-apa. Ini udah kamu yakin ya B ya? Ini kita bahas ini. Iya, kayaknya, Kak. Oke, bagus, bagus. Ini kita bahas, bentar. Kita baca dulu ya. Climate change, perubahan iklim. Climate change discussion often focus on environmental consequences. Diskusi tentang perubahan iklim seringkali fokus pada konsekuensi lingkungan. Uh, Yet economic implication are equally significant. Uh, Meskipun implikasi ekonomi, dampak ekonomi juga harus dipertimbangkan secara signifikan gitu. Extreme weather extreme weather events disrupt supply chains, damage infrastructure, and increase insurance costs. Cuaca yang ekstrim itu menyebabkan supply chains dan juga damage infrastruktur, merusak bangunan, dan meningkatkan biaya apa ya perbaikan insurance cost. Therefore, addressing climate change is not only an ecological necessity but also an economic one. Jadi climate change ini atau perubahan iklim ini nggak hanya cuman kita harus fokus pada dampak ekologi aja, tapi juga harus berfokus pada dampak ekonominya gitu. Ini bacaannya ini tentang itu. Jadi jawabannya adalah B ya. Yang ditanyakan di sini kan which of the following supports the main idea. Kira-kira main idenya ini berarti climate change, perubahan iklim ini fokus banyak di lingkungan aja, tapi padahal sebenarnya ekonomi ini juga memiliki dampak yang signifikan. Which of the following supports the main idea? Ya, benar jawabannya B. Extreme weather damage infrastructure. Kenapa? Ya, ini ada di sini extreme weather eh, selain supply chains, ini mendisrupsi supply rantai apa ya, rantai makanan, damage infrastruktur dan meningkatkan biaya perbaikan gitu. Ini ada tiga ini yang mensupport opini yang pertama, main idea yang pertama. Yang A enggak ini enggak ada global global indicators. Terus environmental activists raise awareness ini enggak dibahas.
nggak ada aktivitas lingkungan dibahas di sini ya, nggak sama sekali nggak menyinggung aktivitas lingkungan. Terus many countries sign agreement. Nggak ada di sini pembahasan tentang banyak negara yang menandatangani perjanjian. Terus yang E, climate debates are controversial. Ini juga salah ini jelas-jelas salah. Jadi yang benar, yang pasti benar adalah yang B, extreme weather damage infrastructure. Ini mendukung main idenya di sini. Climate change discussion often focus on environmental consequences, yet economic implications are equally significant. Tuh. Benar jawabannya Andi ini tadi. Eh, Sampai di sini ada kesulitan teman-teman atau masih ada yang sulit dipahami? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya. Ini hitungannya sebenarnya masih materi-materi awal yang bisa dikatakan mudah lah. Ini masih topik, main idea, atau supporting supporting sentence, supporting idea ini masih mudah lah. Ini pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian pasti akan ketemu soal-soal dan materi-materi yang lebih sulit lagi. Jadi ya siapin diri kalian aja dan juga ya belajar lah. Selanjutnya materi yang kita bahas vocabulary. Ini juga salah satu materi yang sering muncul di UTBK SNBT ya. Vocab. Vocab ini suku kata apa kata. Dalam UTBK, vocabulary ini tidak menguji arti kata secara terpisah. Biasanya ini kayak apa ya? Biasanya contohnya ya. Biasanya kok kayak ada suatu bacaan. Nah, ada ada soalan itu kayak gini loh. The word X in paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, ini kan artinya itu kata X ini di paragraf 2 ini memiliki kemiripan arti dengan, nah itu jawabannya apa? Itu A, B, C, D. Jadi ini biasanya menanyakan makna kata kalau pertanyaan seperti ini. Terus dan the word X most nearly means eh, kata X ini memiliki kemiripan arti dengan terus jawaban A, B, C, D, bla bla bla. Nah ini sama dengan yang tipe soal yang pertama ini membahas tentang makna kata. Terus yang ketiga ini the word X can best replaced by the word kata X ini dapat diganti dengan penggantian kata yang terbaik itu apa gitu. Nah, ini berarti di Indonesianya itu sama kayak sinonim persamaan kata. Kata yang sama ini apa? Bukan bukan makna ya, tapi kata kata yang kira-kira memiliki arti yang sama itu apa gitu. Jadi vocab ini biasanya menanyakan makna kata, tapi juga berdasarkan konteks ya. Harus paham konteks dulu makna kata, terus sinonim antonim, terus juga makna frasa atau idiom. Maknanya apa? Ya sama kayak makna kata sih sebenarnya. Langsung langsung aja kita ke slide selanjutnya. Cara menjawab soal vocabulary. Selain setelah kalian memahami konteks, tentunya kalian harus paham ya. Kalau ini vocabnya ini yang ditanyakan ini konteksnya ini sebenarnya tentang apa? Definisinya apa? Artinya apa? Semisal semisal kalian menemukan vocab-vocab yang sulit, vocab-vocab yang kalian nggak tahu ini artinya apa, eh, ada tips and triknya sebenarnya. Jadi kalian juga harus memperhatikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berada di dekat vocab yang ditanyakan itu tadi. Jadi semisal menanyakan apa arti dari research gitu, atau apa arti dari climate, atau arti dari kata apa gitu. Nah, apa kalimat sebelum itu membahas tentang apa itu bisa ditangkap, kalian bisa menangkap arti dari kata yang ditanyakan ini dari kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat-kalimat setelahnya gitu. Jadi kalian pahami dulu konteksnya, ini kira-kira membahas tentang apa, baru nanti kalian bisa tahu, oh ini artinya kata ini apa ya, kira-kira ini gitu. Di opsi ini nanti nanti kalian pasti bisa nemuin. Terus, nah ini contoh ini maksudnya contoh ya itu tadi contoh-contoh yang disebutkan di dalam bacaan. Bahasnya tentang apa sih gitu. Terus kontras, however, also unlike. Eh Kontras ini berlawanan ya maksudnya. Jadi kadang itu passage ini ada dua dua pembahasan. Jadi pembahasan pertama ini tentang
semisal tentang benefit atau tentang keunggulan. Nah, yang kedua ini di kalimat kedua atau di bacaan kedua ini biasanya ini menentang bacaan yang pertama, menentang pengertian yang pertama gitu. Jadi semisal ini yang pertama ini tadi tentang benefit dari climate change gitu. Keuntungan dari climate change, perubahan iklim secara lingkungan atau secara apa di ekonomi gitu. Nah, itu yang kedua ada however, kata-kata however, although, unlike ini menentang. Nah, ini kalian perhatikan aja. Kata-kata yang ditanyakan ini vocabnya ini ada di yang bagian however, bagian yang kedua, yang kontrasnya ini atau ada yang konteks yang pertama. Terus ada sebab akibat, cause and effect, dan juga sinonim dalam kalimat berikutnya. Kita apa ya ke contoh soalnya. Nah, langsung ke contoh soal ya, kita bahas dulu. The rapid expansion of digital platforms has fundamentally altered the way information is consumed. While this transformation has increased accessibility, it has also intensified concern about the spread of misinformation, particularly when users fail to critically evaluate the credibility of online sources. Terus yang ditanyakan di sini kan the word outside is closest in meaning to apa? Nah, ya kita tangkap aja. Kira-kira the rapid expansion of digital platform, perkembangan pesat dari platform digital ini secara fundamental telah outside ini apa? Kira-kira the way information is consumed. Eh, terus dibaca lagi while this transformation has increased accessibility. Meskipun transformasi ini telah meningkatkan aksesibilitas, nah, dari sini aja udah kelihatan ya, transformation. Berarti kira-kira jawabannya di sini apa ya? Transformasi. The rapid expansion of digital platform has fundamentally transformed the way information is consumed. Kalau kalau semisal transform ya. Terus dilanjut, while the transformation has increased accessibility, nah ini kan nyambung dengan yang pertama tadi, Alchot. Berarti ya paling benar ya transform. It has also intensified concern about the spread of misinformation, berita misinformasi, dan juga particularly when users fail to critically evaluate the credibility of online source. Jadi kalau kita tangkap, alter ini sebenarnya artinya adalah transformasi. Setelah itu kan ada kata ini loh, while this transformation has increased accessibility. Berarti kan ini bahas reverse balik ke ini outsetnya tadi ke kalimat sebelumnya. Jadi jawaban warna tepat ya transform gitu. Itu. Berapa soal ya? Oh, ada tiga. Ini ini kita bahas lagi, sekali lagi. Many economists argue that short-term economic growth can be misleading if it is not accompanied by sustainable development. Temporary gains may obscure deeper structural weaknesses that eventually undermine long-term stability. The word misleading is closest in meaning to kata misleading ini memiliki makna paling sama dengan apa di sini inaccurate, deceptive, temporary, ineffective, irrelevant. Nah, kita baca dulu, kita bedah. Many economists argue mendebat atau memiliki argumen bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu cepat, dalam jangka waktu pendek, short-term economic growth can be misleading if it is not accompanied by sustainable development. Can be misleading, bisa menjadi misleading jika tidak apa ya, difasilitasi dengan perkembangan yang sustainable, yang berkelanjutan gitu. Kira-kira misleading ini apa? Berarti misleading ini kan harusnya konteksnya negatif. Di sini yang konteksnya negatif, temporary ini netral. Soalnya temporary ini artinya apa ya? Temporary ini tidak bertahan lama.
temporary, ineffective, irrelevant. Irrelevant ini enggak lah, bukan irrelevant. Deceptive, inaccurate. Berarti jawabannya kira-kira ya benar. Many economists argue that short-term economic growth can be misleading if it is not accompanied by sustainable development. Temporary gains may obscure deeper structural weaknesses that eventually undermine long-term stability. Misleading. Misleading ini berarti jawaban yang paling tepat adalah eh, ineffektif. Kenapa kok ineffektif? Karena di sini pendapatnya adalah pendapat dari ahli ekonomis yang mendebat dan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi jangka pendek ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang tidak efektif jika tidak disupport atau difasilitasi dengan perkembangan yang sustainable, yang berkelanjutan gitu. Jadi jawaban paling anu ya inefektif. Pasti soalnya karena misleading, ini pasti konteksnya negatif gitu. Jadi jawabannya adalah inefektif. Ini mencari persamaan makna yang sama antara vocab yang ada di bacaan dan juga di soal yang ditanyakan di jawabannya gitu. Ini contoh soal yang ketiga. Mungkin ada relawan yang bisa bantu baca. Siapa itu? Ini soal tentang vocab ya. Gampang kok. Nanti kita kita bedah bareng-bareng. Dibaca dulu aja. Ini kok apa? Kok off cam semua ya? Coba mungkin di on cam. Siapa tadi yang udah baca ya? Ini masih nyambungan ya. Hoyonisa mungkin bisa dibantu baca. Halo? Halo, halo. Atau Zahra mungkin bisa dibantu baca lagi. Contoh soal yang ketiga. Oke, Kak, saya bacakan. Although artificial intelligence has demonstrated remarkable efficiency in data processing, critics remain cautious about its ethical implication, particularly in contexts where algorithmic bias may reinforce social inequality. Number 3. The word implication most narrowly means Kamu bisa jawab? Ada jawaban? Kira-kira apa bentar, jawabannya? yang C mungkin. Oke, oke. Kita kita tangkap dulu. Kita simpen dulu jawabannya. Baik, Zahra. Jawabannya C ya. Kita bahas dulu. eh saya artikan dulu ya. Although artificial intelligence has demonstrated remarkable efficiency in data processing, meskipun AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan ini telah mendemonstrasikan efisiensi yang remarkable atau ini efisiensi yang gila-gilaan di pemrosesan data, in data processing, critics remain cautious about its ethical implication. Eh, Critics ini juga
menerima apa ya, kritik ini menjadi sebuah keresahan tentang implication, ethical implication, ethical ini kan etis ya. Terus yang selanjutnya, particularly in context where algorithmic bias may reinforce social inequality. Particularly di dalam konteks di mana bias algoritma itu bisa membuat ketidakadilan sosial, inequality sosial. Nah ini anak-anak juga banyak yang jawab B ya. Sebenarnya dulu jawabannya B teman-teman. Nah, nah, kenapa kok B? Implication ini dalam bahasa Indonesia artinya sama kayak dampak. Jadi ya ini kalau kalau tahu sih, kalau tahu bahasa bahasa Indonesia, kalau ketahui artinya ya. Jadi the word implication memiliki kesamaan yang paling banyak dengan yang pertama explanation, jelas enggak lah. Ini kan artinya penjelasan. Terus consequence ini sama kayak akibat, sama kayak hampir mirip dengan implikasi. Terus assumption ini sama kayak opinion, sama kayak pendapat, asumsi. Jadi jelas-jelas enggak ya. Terus yang D, procedures. Procedures ini langkah-langkah, ya jelas enggak. Terus limitation, pembatasan, limit, dari kata limit. Jadi enggak ya. Jadi paling benar jawabannya adalah B, consequence. Sama kayak implication. Misal kalau ini diganti ya. Critics remain cautious about its ethical consequence. Ethical implication, dampak. Konsekuensi ini akibat. Implication ini dampak. Jadi artinya hampir sama gitu. Jadi nggak selalu sama plek tiplek, tapi sama yang dalam konteks ini implikasi ini dampak, ini konsekuensi ini akibat gitu. Jadi memiliki kesamaan tapi nggak selalu sama plek tiplek. Dan kalian coba, semisal ya, ini tip dari saya aja ya. Eh, Semisal kalau kalian benar-benar buntu dan atau ketika kalian menemukan jawabannya, udah nemu, misal ini tadi udah jawab B ya, udah ketemu jawabannya B. Nah, B ini coba kalian ganti, kalian masukkan di kalimat yang ditanyakan itu tadi, kira-kira cocok nggak gitu. Konteksnya masuk nggak, terus kalimatnya, kata-katanya cocok nggak gitu. Kalau cocok, ya, ya itu semisal kalian nggak tahu artinya aja sih. Kalau tahu artinya ya udah. Ini kan hitungannya termasuk juga soal yang gampang, implikasi ini. Implikasi ini sama kayak dampak, sama kayak akibat, konsekuensi gitu. Jadi begitu, vocab itu. Sejauh ini ada kesulitan teman-teman untuk materi vocabulary. Gimana? Aman kah? Aman Kak, aman. Aman, Kak. Aman. Oke ya, aman ya. Takutnya nanti iya-iya aja tapi apa nggak paham. Paham ya, insya Allah ya. Ini Insya masih Allah. bab mudah. Oke, 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 siap. Ini pembahasan terakhir ini sudah jam berapa ya? 4:23 ini terakhir lah. Habis ini kita tutup. Maaf mungkin agak ngaret ya. Yang terakhir ini pengertian tone atau author's tone. Tone ini biasanya apa ya? Sebuah perasaan yang diekspresikan penulis dalam sebuah bacaan. Jadi semisal ada pertanyaan tentang tone ini berarti kan pertanyaannya menanyakan tentang kira-kira ini bacaan ini apa ya perasaannya tentang penulis perasaan tentang penulis tentang ini itu apa tentang bacaan ini itu apa biasanya itu jawabannya itu positif, negatif, netral, critical, skeptical. Skeptical ini bahasa Indonesianya skeptis atau ragu-ragu gitu ya. Terus optimistik, optimistik ini apa ya? Pecahannya dari positif, sama-sama ke positivisme. Jadi optimis, positif ini hampir sama. Terus concern ini fokus. Terus objektif, adil. Ini objektif ini sama kayak netral. Terus sarkastik ini menyindir. Terus sama entusiastik, bersemangat gitu. Itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini cara mengetahuinya, cara mengetahui tone, perhatikan diksi atau pemilihan kata yang digunakan sang penulis di dalam mengembangkan bacaan itu tadi. Biasanya bacaan-bacaan akademik, bacaan-bacaan yang, ya ini pengalaman saya sih ya, bacaan-bacaan yang ada di UTBK, di subtes literasi bahasa Inggris,
itu kebanyakan pasti menggunakan bacaan-bacaan akademik, bacaan-bacaan yang memiliki bahasa-bahasa yang tinggi, kalimat-kalimat yang jarang kalian temui pasti. Kebanyakan itu tone-nya itu objektif atau netral atau adil gitu ya, berada di tengah-tengah atau analytical. Analytical ini menganalisa. Terus terkadang juga cautiously optimistic. Kadang juga ada yang optimis, kadang juga ada yang ragu-ragu gitu. Terus yang ketiga, perhatikan adjektif dan juga adverb. Kata seperti surprisingly, unfortunately, remarkably, troubling ini menunjukkan sikap. Kalian bisa melihat tone-nya ini dari kata-kata seperti ini. Surprisingly ini kira-kira apa? Surprisingly ini apa ya? Mengejutkan. Berarti mengejutkan itu bisa menjadi apa tadi? Optimistik atau enthusiastic. Nah, ini bisa dilihat dari kata-kata seperti ini. Unfortunately, remarkably, troubling. Troubling ini kan masalah. Ini sepertinya apa? Negatif gitu atau tidak optimis atau apa ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Critical, skeptical. Nah, seperti itu. Perbedaan tone sama main idea ini kan pembahasan utama, gagasan pokoknya itu tadi. Tone-nya ini sikap terhadap isi tersebut. Nadanya ini kira-kira apa? Kalimat-kalimat yang dikembangkan di bacaan itu tadi menggunakan nada-nada yang seperti apa gitu. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Hmm, hmm, the- langsung saya bacakan ya. The development of Indonesia's new capital city is often portrayed as a bold step toward equitable regional growth. However, question remain regarding environmental sustainability and the displacement of local communities. Tone-nya di sini apa? Kira-kira. Mungkin ada yang bisa jawab di soal yang pertama ini. Nggak ada? Oke, eh, kita bahas saja ya. Karena waktunya juga udah mepet, teman-teman. The development of Indonesia New Capital City ini pembangunan dari ibu kota negara Indonesia yang baru sering dilihat sebagai bold step, sebuah langkah yang berani, eh, sebuah langkah ke depan yang berani dari perkembangan daerah gitu. However, meskipun question remain regarding environmental sustainability and the displacement of local community. Pertanyaan itu masih timbul terkait tentang ketahanan lingkungan, masalah-masalah lingkungan dan juga displacement, kesalahan penempatan atau ini di sini konteksnya adalah penghirauan dari komunitas-komunitas lokal yang ada di sana. Kan yang seperti kita tahu ya, pembangunan IKN itu ya concern utamanya, fokus utamanya itu di lingkungan, sustainability lingkungan dan juga kesannya kelihatannya pemerintah itu tidak memperhatikan komunitas-komunitas lokal yang ada di sana gitu. Jadi jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Nah, di sini kata-kata yang bisa kita tangkap di sini adalah pemerintah Indonesia ini masih ragu-ragu. Karena apa? Meskipun pembangunan ini dilihat sebagai langkah yang berani, langkah yang maju, tapi tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, sekiranya masih mengganjal tentang lingkungan dan juga local community ini tadi. Jadi kira-kira sel ini enggak, bukanlah sesuatu yang merayakan ya. Terus skeptikal ini bisa jadi ya karena skeptikal ini artinya ragu-ragu, skeptis. Terus nostalgic ini mengingat masa lalu. Harusnya enggak lah. Ini kan kita ada sebuah langkah terobosan menciptakan IKN dari pemerintah ini. Harusnya enggak nostalgic. Indifferent, tidak ada perbedaan, enggak. Approving ini menyetujui juga enggak. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah B, skeptis. Ada eh, kata-kata yang ditunjukkan oleh penulis ini ragu-ragu di kalimat apa di bacaan ini. Skeptical. Terus yang selanjutnya
UMKM. Ini tentang UMKM. Small and medium enterprises atau dalam kurung UMKM continue to serve as the backbone of Indonesia's economy. Their resilience during economic downturns demonstrate their adaptability and importance in sustaining employment. The tone of the passage is eh kira-kira apa teman-teman? Ini bahas tentang sebuah UMKM yang melanjutkan untuk menciptakan sebagai menyajikan sebagai tulang punggung dari ekonomi Indonesia. Eh, the resilience ini ketahanan mereka dalam berbagai goncangan ekonomi ini mendemonstrasikan kemampuan adaptif mereka dan pentingnya dalam dalam mensustain employment, mensupport dari para pekerja di Indonesia ini, dalam mensupport ekonomi Indonesia ini. Jadi tone-nya ini kira-kira berarti kalau A bukan bukan bukanlah sesuatu yang kritis ya. Ini kelihatannya seperti sesuatu yang optimis, seperti sesuatu yang membanggakan gitu kan ya. B objektif, di sini kesannya bukan objektif karena ini kita kesannya di sini adalah memuji-muji UMKM, mendukung UMKM dan memberitakan UMKM yang baik-baik gitu. C apresiatif, kemungkinan iya karena kita di sini mengapresiasi UMKM gitu ya. D doubtful atau ragu, bukan ragu-ragu ya, apa masih diperdebatkan juga enggak karena jelas-jelas ini enggak objektif karena kita mendukung UMKM dan juga ini enggak doubtful, ini enggak diperdebatkan. Dan yang terakhir yaitu sarkastik juga enggak. Ini jawabannya paling tepat adalah apresiatif. Ini jelas ini kalimat yang digunakan ini memuji dan mengapresiasi daripada UMKM di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga, yang terakhir teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu baca terakhir sebelum kita tutup. Mungkin siapa? Mungkin Andini bisa bantu baca lagi terakhir. Baik, Kak. Air pollution in Jakarta has reached alarming levels in recent years, despite temporary measures introduced by local authorities. Long-term solutions appear insufficient to address the scale of the crisis. The author's tone is best described as Kira-kira apa jawabannya, Andini? B mungkin, Kak. Oke, jawabannya B ya, Andini ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu menjawab juga di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Ini sambil kita bahas ya. Terakhir sebelum kita tutup. Jadi ini soalnya sebenarnya jawabannya Andini benar. Ya, jawabannya B. Jadi ini adalah tentang polusi udara di Jakarta yang telah mencapai eh, batas peringatan, level peringatan di beberapa tahun terakhir. Meskipun despite temporary measures introduced by local authorities, long-term solution appear insufficient to address the scale of the crisis. Meskipun hitung-hitungan secara temporary, secara nggak permanen itu diperkenalkan oleh otoritas lokal, hitung-hitungan tentang ya kan ada hitung-hitungan yang memperkirakan bahwa polusi udara ini di Jakarta ini kan buruk. Nah, long term solution eh, solusi jangka panjang ini masih kelihatan insufficient, masih kelihatan nggak efektif untuk mengatasi skala dari krisis tersebut. Jadi benar jawabannya Andin tadi adalah alamat, yaitu memperingatkan. Jadi nada yang digunakan adalah ya dilihat dari sini alarming levels in recent years. Eh, ini juga meskipun ada ya measures hitung-hitungan yang
diperkenalkan oleh otoritas lokal, pemerintah, tapi masih ada sebuah konteks dari eh, kalimat dari yang disampaikan penulis ini, long term solution appear insufficient to address the scale of the crisis. Masih ada krisis dan solusinya ini masih belum berhasil, ya. Jadi kesannya di sini adalah tone-nya, nadanya adalah mengingatkan, sekedar mengingatkan aja alamat. Belum sampai ke tahap krisis ini benar-benar terjadi gitu loh. Ini masih di tahap mengingatkan. Jawaban yang A ini jelas-jelas salah ya, karena ini ya paling enggak ya jawabannya harusnya pesimis bukan optimis gitu loh. Ini kita mengalam sesuatu yang bakalan terjadi, krisis gitu. Yang C nostalgic juga enggak, ini kita enggak flashback ke masa lalu. D ini bukan netral, ya, enggak lah ini enggak netral karena kita harus sesuai dari bacaan tadi ya, kita ini memperingatkan gitu loh. Kita hampir pesimis bahwa solusi yang diberikan oleh pemerintah ini tidak dapat mengatasi krisis gitu. Amuse ini artinya membingungkan. Ini amuse juga enggak, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, alamat, memperingatkan. Nadanya tone dari soal yang ketiga ini adalah memperingatkan. eh Mungkin cukup segini aja ya dari materi kita yang kita bahas pada hari ini pada pertemuan pertama di subtes LBE minggu yang pertama. Tadi kita sudah membahas topik, main idea, terus apa supporting idea, terus vocab dan juga tone dari sebuah bacaan. Sebenarnya tadi kalau waktunya cukup, teman-teman ini mau saya kasih soal sebenarnya, soal-soal dari bang soal yang sudah eh, saya saya baca dan juga sudah saya eh, cocokkan dengan materi. Tapi saya rasa waktunya sudah tidak cukup. Ini sudah lebih bahkan sudah setengah lima lebih. Jadi saya rasa eh, kita harus berakhir sampai sini. Sekali lagi saya ingin menegaskan kembali ya. Kira-kira dari penjelasan yang sudah jelaskan tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau masih ada kesulitan atau ada materi-materi yang masih sulit dipahami? Aman ya, semuanya ya, Aman, Kak. Aman banget. aman-aman. Mungkin kalau ada kesulitan materi atau ingin konsultasi tentang materi-materi LBE, mungkin bisa tanya di grup atau bisa japri saya secara pribadi gitu ya. Karena ini mungkin kalau mau tanya-tanya tentang minta bang soal atau gimana nanti akan saya kasih dan juga mungkin akan saya bimbing secara pribadi gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk pertemuan dan pembahasan materi pada sore hari ini. Saya harap teman-teman terus belajar dan juga semangat dalam mencapai tujuan eh, teman-teman atau goals teman-teman itu. Tentu tujuan kita adalah lolos UTBK dengan jurusan sesuai teman masing-masing itu tadi, sesuai kemungkinan teman-teman itu sendiri gitu. Dan saya doakan semoga teman-teman eh, berhasil, meskipun kalau nggak keterima di UTBK ya mungkin bagi teman-teman yang eligible ya kalau bisa lolos SNBP ya kenapa enggak ya. Tapi pesan saya juga jadilah Amin. amin, jadilah apa ya, seorang eligible yang bertanggung jawab gitu. Kalau kalian ada yang eligible di sini, jadilah eligible yang kalau terima itu apa ya? Kalau keterima itu kalian itu selain seneng, kalian juga harus nggak harus harus apa ya? Siap siap untuk nggak keterima juga gitu. Nggak cuman harus siap keterima gitu loh. Kalian harus siap menghadapi resiko di mana kalian nggak keterima dan jangan sampai kalian itu melewatkan kesempatan selanjutnya yaitu UTBK dan juga SNBT gitu. Jadi SNBP ini ya boleh dikatakan goib, jalur langit gitu. Jangan terlalu berpasrah pada SNBP, tapi kalian juga harus latihan, belajar, dan juga eh, mencari jalan lain yaitu UTBK dan juga SNBT gitu. Ya mungkin itu penutup dari saya. Jangan lelah-lelah untuk belajar ya. Nggak Makasih, cuma di Kak. subtes ya nggak cuma di subtes ini aja, di subtes yang lain juga.
sesuaikan dengan jurusan kalian yang ingin kalian mau itu apa. Kalau kalian ingin masuk di bahasa ya kalian fokuskan di subtes-subtes bahasa, di literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, penelaran umum, PBM, PPU. Kalau kalian ingin masuk ke jurusan yang hitungannya lebih menitik beratkan pada hitung-hitungan, teknik, atau matematika, atau yang lain-lainnya, mungkin kalian bisa berfokus di PK atau PM gitu. Ya sesuaikan dengan jurusan yang kalian ambil gitu aja. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Kak Aska ada tambahan sebagai fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfian atas materinya yang telah disampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mohon kita mau dokumentasi bentar ya, guys. Oke, Sebelum oke, oke. Mohon on cam guys ya, oke. buat dokumentasi. Ya, Ah, bisa oke. on cam semua ya, buat kebutuhan dokumen. Oke, semua. Udah siap teman-teman? Wah, Monggo Kak. ya, lagi. Satu, dua, oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Oke, untuk para peserta atas Makasih partisipasinya. kembali. Makasih. oke, Yang oke boleh bisa ditutup ya meninggalkan teman-teman. Oke, Makasih atas waktunya, Kak. Oke, oke, oke bisa meninggalkan ruangan ya guys ya. Hai.